Selamat datang di channel EQMath, tempat belajar matematika yang mudah, cepat, dan menyenangkan. Bersama dengan Kak Putri, di video kali ini kita akan membahas materi bab 1 kelas 7, yakni bilangan bulat. Kak Putri akan bahas tuntas dari soal yang mudah hingga yang sulit. Tenang aja sobat, Kak Putri akan menjelaskan sampai kamu paham. Yuk, siapkan diri kalian, ambil alat tulis kalian, duduk dengan nyaman, dan simak pembahasan soal di video ini. Oke, soal yang pertama. Perhatikan soal berikut. Suhu di kota London 6 derajat Celcius di bawah 0. Sedangkan suhu di kota Bandung 20 derajat Celcius di atas 0. Penulisan suhu kedua kota tersebut berturut-turut adalah... Oke sobat, mari kita selesaikan bersama-sama. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu prinsip dari bilangan bulat. Bilangan bulat itu dibagi menjadi dua. Ada bilangan positif dan juga bilangan negatif. Jika kita gambarkan pada garis bilangannya, maka tampak seperti yang ada di layar ini. Titik 0 yang ada di tengah garis bilangan ini merupakan titik acuan. Sedangkan yang di sebelah kanan 0 merupakan bilangan positif. Untuk yang ada di sebelah kiri 0 merupakan bilangan negatif. Nah, yang perlu diketahui, sobat, bahwasannya jika semakin ke kanan, maka nilai dari bilangan itu semakin besar. Sedangkan jika semakin ke kiri, maka nilai dari bilangan itu semakin kecil. Nah, kembali kepada soal. Di soal dituliskan bahwasannya suhu di kota London adalah 6 derajat Celcius di bawah 0. Artinya, jika di bawah 0, maka nilai tersebut lebih kecil dari 0. Sehingga jika kita amati dalam garis bilangan ini, yang lebih kecil dari 0 adalah yang bernilai negatif karena semakin ke kiri. Maka penulisan di bawah 0 itu adalah negatif. Sedangkan untuk soal selanjutnya di kota Bandung adalah 20 derajat Celcius di atas 0. Di atas ini merupakan kebalikan dari di bawah. Sehingga jika kita amati pada garis bilangan, di atas itu adalah lebih besar dari 0 atau di positif, sehingga penulisannya adalah positif. Jadi jawaban dari soal ini mudah sekali sobat. Suhu di kota London adalah 6 derajat Celcius di bawah 0, kita tuliskan negatif 6 derajat Celcius. Sedangkan di kota Bandung kita tuliskan sebagai 20 derajat Celcius. Berikut jawabannya. Mudah bukan? Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Kami adalah sekelompok bilangan. Anggota kelompok bilangan kami lebih dari negatif 17 dan kurang dari 13. Anggota bilangan kelompok kami adalah, oke, kita tuliskan yang pertama di sini, bahwa bilangan tersebut adalah lebih dari negatif 17 dan kurang dari 13. Jika kita lihat di soal, maka lebih dari negatif 17 dan kurang dari 13. Kita urutkan dulu ya sobat, dari negatif 17 sampai 13. Yuk kita tuliskan bersama. Negatif 17, negatif 16, negatif 15, negatif 14, sampai dengan titik acuan kita yaitu 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3, hingga pada bilangan 12 dan 13. Nah, karena di soal adalah lebih dari negatif 17, maka negatif 17 ini tidak perlu ya sobat. Dan kurang dari 13, maka 13 ini juga tidak perlu sobat. Sehingga jawabannya adalah anggota bilangan kelompok kami, yaitu negatif 16 sampai pada 12. Berikut jawabannya. Gimana? Mudah bukan? Seekor lumba-lumba melompat sampai ketinggian 3 meter di atas permukaan air laut. Kemudian turun dan menyelam sampai kedalaman 7 meter.
jarak antara puncak lompatan dengan kedalaman penyelaman lumba-lumba tersebut adalah, ini merupakan soal yang lebih menantang. Kenapa sobat? Karena ini sudah merupakan soal dari operasi bilangan bulat. Kalau tadi kita baru mengenal bilangan bulat positif dan negatif ya sobat. Nah sekarang kita masuk ke operasinya. Di sini sudah Kak Putri tuliskan bahwa jika di soal ada keyword atau kata-kata naik maka positif. Sedangkan jika turun itu negatif. Kemudian jika kanan positif, jika kiri negatif. Jika dipanaskan positif, jika didinginkan negatif. Biasanya dalam soal yang merupakan kalimat naik atau turun itu biasanya pada permukaan air laut, kemudian ketika berada di permukaan yang lebih tinggi, naik gunung dan sebagainya. Kalau kanan kiri ini biasanya merupakan langkahan. Sedangkan jika dipanaskan dan juga didinginkan, ini biasanya pada soal suhu. Baik, kita masuk ke soal kita. Ketinggian 3 meter di atas permukaan laut. Ingat, 0 itu adalah titik acuan. Sehingga jika di atas permukaan air laut ini merupakan titik 0. Maka karena di atas permukaan air laut, maka kita tulis plus 3. Kemudian turun dan menyelam sampai kedalaman 7 meter. Kita lihat kembali yang ada di kotak sebelah kanan ini ya teman. Ya, kita lihat kembali kotak yang ada di sebelah kanan ini ya sobat. Turun adalah negatif. Maka negatif 7. 3 dikurangi 7. 3 negatif 7 sama dengan negatif 4. Soal selanjutnya. Pertanyaan nomor 3. Kelas 3 akan mengikuti kegiatan field trip dengan jumlah peserta sebanyak 90 siswa. Sekolah menyediakan 3 buah bis untuk mengangkut seluruh siswa tersebut. Jika kamu bertugas untuk membantu guru membagi siswa secara merata dalam setiap bis, maka berapa jumlah siswa yang seharusnya masuk ke masing-masing bis? Nah, ini lebih menantang lagi ya sobat. Yuk kita selesaikan bersama-sama. Kelas 3 akan mengikuti kegiatan field trip dengan jumlah peserta 90 siswa. Kemudian, terdapat 3 buah bis. Nah, somat diminta untuk membagi siswa, 90 siswa ini ke dalam setiap bisnya. Jika ada 3 buah bis, maka soal ini merupakan soal yang sudah masuk ke operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Dalam soal ini kita akan menerapkan pembagian bilangan bulat. Kita tulis jumlah peserta adalah 90 siswa. Kemudian jumlah bis adalah 3. Maka mudah sekali somat, kita tinggal membagi dari 90 siswa, kita bagi menjadi 3 bis, sehingga menghasilkan 90 dibagi 3, 9 bagi 3, 3, 0 bagi 3, 0. Maka 90 dibagi 3 adalah 30. Sehingga masing-masing bis itu ada 30 siswa. Lanjut pertanyaan terakhir. Nah, ini lebih menantang lagi sobat. Ini sepertinya udah masuk ke operasi campuran dari penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Yuk kita simak bersama-sama. Daging beku pada suhu negatif 18 derajat Celcius sedang dipanaskan dengan api kecil. Setiap 2 menit, suhu daging naik rata-rata sebesar 5 derajat Celcius. Setelah 12 menit, suhu daging berubah. Menurutmu, apakah daging sudah mencapai suhu di atas 0 derajat Celcius setelah 12 menit dipanaskan? Yuk jelaskan alasanmu dengan menunjukkan perhitungan sistematismu. Oke, sekarang kita lihat di sini. Daging beku pada suhu negatif 18 derajat Celcius. Kita tuliskan terlebih dahulu. Suhu awal, kita tulis yang diketahui dulu ya. Suhu awal adalah negatif 18 derajat Celcius. Jika ada soal cerita seperti ini dan masuk ke dalam kategori susah atau soal HUTS, maka kita tulis yang diketahui terlebih dahulu untuk memudahkan somat dalam mengerjakan.
Suhu awal adalah negatif 18 derajat Celcius. Kemudian untuk waktunya adalah setiap 2 menit naik sebesar 5 derajat Celcius. Nah, waktu yang dibutuhkan secara keseluruhan adalah 12 menit. Waktu akhir adalah 12 menit. Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa kebutuhan total dari waktu yang digunakan untuk menaikkan daging beku ini. Jadi, kita menggunakan operasi pembagian dan perkalian terlebih dahulu. Dari total waktu 12 menit, kita memiliki asumsi bahwa ketika kita menaikkan suhu 5 derajat Celcius, kita membutuhkan waktu 2 menit. Sehingga waktu total yang dibutuhkan adalah 12 dibagi 2, sama dengan 6 menit. Dari operasi pembagian bilangan bulat ini, kita menemukan waktu yang dibutuhkan adalah 6 menit. Kemudian kita kalikan dengan 5. Maka 6 dikali 5 adalah 30 derajat Celcius. Sehingga dalam waktu 12 menit kita menaikkan suhu sebesar 30 derajat Celcius. Dan yang kita tanyakan adalah berapa suhu akhirnya. Maka suhu akhir setelah 12 menit negatif 18 ditambah 30 derajat Celcius. Kenapa bisa begitu Kak Putri? Karena kita ingat kembali di soal yang nomor 3. Di sini sudah kakak tuliskan bahwa naik itu adalah ditambah. Sehingga untuk mengetahui suhu akhir, kita tinggal menjumlahkan suhu awal. Dengan peningkatan suhu atau kenaikan suhu yang sudah kita temukan. Sehingga hasilnya negatif 18 ditambah 30 derajat Celcius, hasilnya adalah 12 derajat Celcius. Begitu jawabannya sobat. Gimana? Mudah kan? Wah, keren banget sobat, udah nyimak sampai akhir. Gimana? Soal-soalnya bisa kita bahas dengan mudah, cepat, dan menyenangkan kan? Nah, sekarang giliran kamu nih. Kakak tantang dengan mengerjakan satu soal berikut ini. Yuk kerjakan dan tulis jawabanmu di kolom komentar. Nanti akan kakak bahas di video selanjutnya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, and share ke temanmu. Dan supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya, jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Bersama EQMath, belajar matematika jadi mudah, cepat, dan menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye sobat!